Shalom, selamat pagi jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, tapi kasih Tuhan senantiasa ada bersama kita, amin. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang pada hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan segala kerinduan hati kita. Mari kita mau arahkan hati pikiran kita pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi ini kami datang kembali hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami mau nikmati kasih-Mu, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau yang selalu ada bersama kami. Kau yang selalu membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, inilah korban syukur kami Tuhan. Segala kerinduan hati kami bawa padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita. Mari kita datang dalam hadiratnya dengan penuh kerinduan. Mari kita nikmati kasih-Nya. Yes, Jesus. Amin Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami datang dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan
Mari sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Mari kita nyatakan lebih lagi segala kerinduan hati kita. Amin Tuhan. Rindu selalu bersamamu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, nyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami, berada dekat-Mu. Kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan, Yesus, Yesus. Oh, ku nikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku suaramu sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan Kau bawa kerinduan hati kami, Kau bawa lebih lagi ucapan syukur kami Tuhan buat Engkau. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biar menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Setiap orang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi saudaraku. Mari pagi hari ini kita siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita akan tinggikan nama Dia. Dialah Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Dasar iman dan dasar kekuatan kita. Sama-sama kita katakan pagi hari ini. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji,
katakan, Dia Allah yang tak akan membiarkan kita jatuh dalam pencobaan, melebihi kekuatan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, amin Tuhan. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sama-sama sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sama-sama kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Dia Yesus Tuhan, pemberi kemenangan bagi kita. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami, karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk tetap memegang janji-Mu Tuhan, untuk tetap percaya pada-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus. Amin. Kau yang mengenal kedalaman hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilih kami Tuhan. Memilihku, Amin Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, amin Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, katakan Bapa Engkau, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
peduli. peduli masa lalu. Engkau telah memilihku. Ubahkan kami, sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan Jadi karya yang indah. Kini aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau ikuti panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau ikuti rancangan-Mu. Terjadilah dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi setia Tuhan. Dengan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami buka pikiran telinga kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu kembali, selamat bersuka cita. Sama-sama sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami membuka hati kami membuka telinga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati setiap kami, supaya kami dapat pemahaman yang baru. Biar Roh Kudus yang akan memimpin kami, supaya kami yang belajar mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Pada saat ini saya akan bicara tentang tema yaitu, di manakah engkau? Sebelumnya saya mengajak untuk sesaat ke depan, kita akan membuka sedikit dari firman Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas dari kitab pasal yang ketiga, yaitu kitab Kejadian, saudara kasih Tuhan. Nah, pada saat itu, ketika manusia diciptakan oleh Allah, saudara, pada pasal sebelumnya, Allah berinisiatif menciptakan manusia, saudara. Marilah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Maka dijadikanlah manusia serupa segambar dengan Allah. Dan pada saat itu Allah dan Adam, manusia pertama itu,
membangun sebuah komunikasi yang begitu baik, membangun sebuah perjalanan komunikasi yang begitu harmonis, sehingga mereka menjadi seorang sahabat, mereka menjadi soulmate-nya, dan mereka menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Karena kepercayaannya Allah kepada Adam pada saat itu, maka Allah membuat kesepakatan dan perjanjian. Karena kepercayaan, saudara. Karena orang udah percaya, dia mau untuk melakukan sebuah perjanjian. Allah pun demikian, saudara. Pada saat itu awalnya, ketika manusia bisa dipercaya, Allah membuat perjanjian dan kesepakatan. Dan Allah membuat aturan main pada saat itu di Taman Eden. Pada saat itu Allah ingin supaya benda-benda yang di Taman Eden semuanya diusahakan, bahwa Adam menjadi pengusahanya. Dan apa, saudara? Ada satu buah yang tidak boleh Adam makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Adam melakukannya dengan setia. Dan pada saat itu ada satu peristiwa yang begitu menarik, saudara. Allah kembali berinisiatif. Allah melihat ketika Adam sendirian, dia berkata tidak baik bahwa manusia seorang diri. Artinya manusia pun perlu berkomunikasi dengan sesama manusia, saudara. Maka kita tahu ceritanya bahwa Adam pada saat itu diberikan tidur yang nyenyak, dan diambillah tulang rusuknya dari Adam dan dibuat seorang wanita atau perempuan, yang artinya diambil dari bagian dari laki-laki, saudara, dan dinamakan Hawa pada saat itu. Nah, cerita itu nggak sampai di sini, saudara, dan kita masuk ke dalam pasal yang ketiga, saudara. Ini yang mulai menariknya, saudara. Sama-sama kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara. Kita lihat pasal yang ketiga dan ayat yang pertama, saudara. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, saudara. Dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat. Kata cerdik ditemukan dari bahasa Ibrani-nya itu bahasa Arum, saudara. Ya, artinya cerdik, bijak, atau bahkan negatifnya tuh licik, saudara. Pada saat itu apakah ular berkaki, saudara? Mungkin bisa dikatakan ya, berkaki. Kita tidak bisa membayangkan ular pada saat ini kita melihat ular, saudara. Karena pada saat ini ular tidak berkaki, karena ular sudah dikenakan kutuk, saudara. Pada saat itu ular belum berkaki. Bentuknya seperti apa? Mungkin kita nggak bisa bayangkan kakinya seperti apa, saudara. Tapi pada saat itu ular semua belum berjalan dengan perutnya. Mereka berkaki. Dan ada yang menarik, saudara, pada saat itu. Ular berbicara kepada Hawa pada saat itu, pada perempuan itu. Pertanyaannya, apakah pada saat itu Adam dan Hawa bisa berbicara kepada binatang-binatang di Taman Eden, saudara? Karena ketika ular berbicara kepada perempuan itu, pada Hawa, Hawa tidak kaget, saudara. Dan Hawa tiap hari melihat binatang-binatang ciptaan Tuhan, dan salah satunya adalah ular. Dia tidak kaget ular berbicara, saudara. Mungkin bisa disimpulkan pada saat itu manusia bisa bicara kepada hewan atau binatang, saudara. Dan responnya Hawa pun dengan mudah merespon perkataan, ada dialog antara seekor binatang dengan seorang manusia, saudara. Bayangkan, Hawa tidak terkaget. Bayangkan kalau Hawa terkaget akan beda cerita. Dan Hawa mungkin akan kabur. Tiba-tiba seorang binatang bisa bicara, saudara. Tapi di ayat yang pertama tadi, di pasal yang ketiga, ular itu berbicara kepada Hawa. Dan Hawa nggak kaget, saudara. Nah, ini, saudara. Kasusnya mulai dari sini, saudara. Apa kasusnya, saudara? Bahwa iblis bisa memakai sarana apapun, saudara. Bisa makhluk hidup, bisa siapapun, teman-teman, rekan siapapun, bahkan menyerupai apapun, saudara, untuk memutarbalikkan fakta yang ada, untuk memutarbalikkan firman Tuhan, untuk memutarbalikkan hukum yang ada, untuk memutarbalikkan aturan main yang ada, saudara. Menggampangkan segala sesuatu dengan cara pikirnya iblis, dengan tipu dayanya iblis, saudara. Itu mah aturannya gampang. Itu ramu-ramu ini mah
kayaknya gampang bisa diatur semua, saudara. Itu pikir-pikir iblis yang berusaha untuk mengelabui manusia pada saat ini, saudara. Firman Tuhan, iblis aja mencobai Yesus pada saat itu menggunakan firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun untuk melompat dari bait Allah, saudara. Iblis menggunakan firman Tuhan dari Amsal 91. Malaikat akan menopang engkau ketika engkau melompat. Emang ada di pasal 91 tersebut. Tapi kata Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan juga tahu firman. Artinya apa, saudara? Iblis bisa mengelabui manusia, menipu daya manusia, bukan kepada orang yang bodoh, saudara. Tapi orang yang tidak memahami sepenuhnya firman Tuhan, saudara. Ketika iblis tahu orang yang tidak kenal oleh Tuhan, iblis tahu orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak memahami firman Tuhan, makanya firman Tuhan bisa disalahgunakan oleh iblis. Seperti apa, saudara? Salah satu contohnya, mungkin ketika kita melakukan dosa, iblis menawarkan, udah gampang dosa mah, Tuhan adalah maha pengampun, maha pemurah, minta maaf juga, nanti Tuhan akan ngampunin, gak apa-apa, lakukan aja, lakukan terus, Tuhan juga akan memberikan pengampunan. Ini adalah zaman anugerah, memang betul, tapi firman Tuhan katakan, ada pribadi yang tidak bisa dipermainkan, saudara. Hati-hati kita menggunakan firman Tuhan. Hati-hati ketika kita melakukan hal dosa atau salah. Iblis berusaha memiringkan firman Tuhan atau hukum-hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan manusia supaya kita melanggarnya. Dan kita beranggapan, itu sah-sah aja, itu wajar. Banyak orang yang melakukannya, saudara. Apalagi ketika orang berpacaran, tidak di dalam Tuhan. Artinya tidak di dalam Tuhan, saudara. Untuk kaum anak-anak muda, hati-hati ketika engkau berpacaran. Bukan berarti tidak di dalam Tuhan, artinya engkau di dalam Tuhan tapi tidak mengerti firman Tuhan. Engkau tidak punya komitmen yang kuat dalam berpacaran, engkau bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Pasti banyak godaannya. Saya pun mengalaminya ketika saya berpacaran, banyak godaan-godaan dari syaitan-syaitan yang terkutuk, saudara. Dan puji Tuhan, saya bisa melewatinya, saudara. Hal yang kedua apa, saudara? Ayat yang ketiga kita perhatikan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati, saudara. Ketika iblis memutarbalikkan fakta firman Tuhan, karena Hawa perempuan itu tidak sepenuhnya memahami firman Tuhan, berbeda firman Tuhan yang dikatakan Allah kepada Adam pada awalnya, saudara. Ketika Allah memberitakan satu perintah kepada Adam, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati, saudara. Perhatikan ayatnya. Itu di pasal yang kedua. Dan di pasal yang ketiga, Hawa berbicara lain. Kata Hawa, kau makannya atau engkau merabanya, nanti engkau akan mati, saudara. Tuhan tidak pernah berkata raba, saudara. Tuhan katakan makan, kau mati. Yang pertama apa? Ada kata raba, saudara. Ketika Hawa berpikir meraba buah tersebut, dia akan mati, saudara. Karena dia terpikat oleh keindahan buah itu. Dia akhirnya sebelum memakan, pasti dong, dia memegangnya, merabanya. Loh, ternyata tidak mati. Apa yang dia katakan diraba akan mati, saudara. Ketika dia megang, meraba buah tersebut nggak mati. Hati-hati ketika kita meraba sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya sekedar meraba, hanya sekedar melihat, saudara. Kita bisa jatuh dalam dosa kalau kita tidak hati-hati, saudara. Jangan kita pegang sesuatu hal yang najis. Jangan berhala, saudara. Entah narkotika, atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kau masih menyimpan barang-barang pornografi, foto-foto, atau video-video, hati-hati, saudara. Jangan engkau coba-coba merabanya, saudara. Karena iman siapa sih yang bisa kuat kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Hawa awalnya melihat meraba, tapi dia memakannya dan berikan kepada Adam, saudara. Dia tidak sepenuhnya memahami firman Tuhan, saudara. Beda apa yang dikatakan Allah kepada Adam. Dan yang kedua, apa yang salah pada perempuan pada saat itu, saudara? Di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Allah berfirman,
kamu akan mati ataupun kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu akan mati. Ada kata nanti, saudara. Sungguh berbeda apa yang Allah katakan kepada Adam sebelumnya, saudara. Allah berbicara kepada Adam, ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi Hawa bicara lain, saudara. Dia mentang-mentang mungkin sok tahu, saudara. Sok tahu firman Tuhan, dia menambahkan nanti matinya, saudara. Kadang pada saat ini, kadang kita berpikir, kita melakukan dosa, kita keterikatan dosa, kadang kita berpikir, nantilah Tuhan datangnya masih lama, nantilah penghakiman juga datangnya masih lama, nantilah saya meninggalnya juga masih lama, nantilah saya bisa minta ampun, nantilah hari Minggu aja saya bertobatnya, mumpung masih hari Senin, mumpung hari Selasa, ngapain saya lakuin apa yang saya mau, yang penting saya senang, saya suka, nantilah saya minta ampunnya. Hati-hati dengan kata nanti, saudara. Semakin lama kita menggunakan kata-kata nanti, semakin menumpuk dosa-dosa kita. Semakin menumpuk, saudara, semakin melekat dosa kita, semakin kita susah untuk melepaskan keterikatan itu, saudara. Hati-hati. Jangan seperti Hawa, saudara, menambahkan kata nanti. Firman Tuhan dengan jelas pada Adam, Allah pada saat itu, pastilah engkau mati. Tidak ada kata nanti, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Ketika manusia sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka tersembunyi dan mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telanjang, saudara. Artinya mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya mereka sudah tidak mengenal pribadinya Allah seperti apa. Mereka tidak tahu Allah itu seperti apa, saudara. Kenapa, saudara? Allah memanggil Adam pada saat itu. Di manakah engkau ketika mereka bersembunyi? Kenapa Allah tidak menggunakan kata kalian, tapi menggunakan kata tunggal, yaitu kamu? Di manakah kamu? Ini kalimat ini tertuju kepada Adam, saudara. Allah punya kedekatan yang sentimental kepada Adam pada saat itu. Allah punya sebuah ikatan, saudara, yang begitu intim kepada Adam. Sehingga menanyakan kepada Adam, di manakah engkau? Bukannya Allah nggak tahu Adam ada di mana. Tapi karena kedekatannya Allah, saudara. Dia ingin Adam menyadari, dia ingin Adam tuh datang kepada dia. Di sini belajar, saudara. Yang datang pertama dulu kepada manusia berdosa adalah Allah yang mencari manusia. Ketika kita bersalah, Allah dulu yang memanggil kita, Allah dulu yang mengetuk hati kita, Allah dulu yang mencari kita, saudara. Ketika Adam ditanya, di manakah engkau? Kata Adam, aku telanjang, makanya aku terus sembunyi, saudara. Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk. Setiap hari di sini, saudara, ada suatu aktivitas yang rutin yang mereka lakukan, yang Allah lakukan. Pada saat sejuk, Allah berjalan-jalan, menikmati Taman Eden. Allah berjalan-jalan pada saat sejuk untuk membangun sebuah komunikasi dengan manusia Adam dan Hawa, untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih erat lagi, saudara. Karena Allah mempercayakan Adam sebagai teman kerjanya, teman sejawatnya untuk bisa berkomunikasi, saudara. Namun pada saat itu, pada saat tertentu itu, ketika Allah berjalan-jalan, mereka bersembunyi. Pelajaran apa yang kita petik, saudara? Ketika manusia sudah jauh dari Tuhan, hilang kemuliaan Tuhan, tidak mengenal Tuhan lagi, saudara. Sebenarnya manusia masih bisa mendengar Tuhan. Pada saat itu, Adam lagi sembunyi, Adam sudah jatuh dalam dosa. Tapi dia masih bisa mendengar langkahnya Tuhan, saudara. Dia masih bisa mendengar suaranya Tuhan. Dia sudah jatuh dalam dosa. Dia tahu langkahnya Tuhan seperti apa. Dia masih mendengar. Dia orang pribadi yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, tapi masih bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Nah ini, saudara,
kita pun masih bisa sebenarnya mendengar suara Tuhan. Setiap orang masih bisa mendengar suara Tuhan. Tapi seberapa keinginan kita untuk meresponi suara Tuhan. Jangan sampai kita lebih dominan suara keinginan kita sendiri, suara hati kita, bahkan suara kedagingan kita, saudara. Yang lama-lama suara Tuhan makin lama makin pudar, saudara. Itulah yang membuat suara Tuhan yang anggapan bahwa suara Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan itu jauh. Padahal Tuhan setiap hari memanggil kita. Karena kita lebih dominasi kedagingan kita, makanya kita sulit sekali mendengar suara Tuhan. Sebenarnya ada cenderung kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Namun Tuhan masih terus, dia tidak pernah menyerah, saudara, untuk memanggil kita semua, saudara. Pada saat itu Allah bertanya kepada Adam. Adam, dari mana kau tahu bahwa kau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang itu? Nah, ini saudara. Apakah engkau makan buah itu? Allah nanya apa? Adam jawab apa, saudara? Allah menanyakan hal yang lain, tapi Adam juga menjawab hal yang lain. Nggak nyambung, saudara. Sebelumnya kita tahu mereka punya ikatan batin yang kuat antara Adam dan Allah ini. Karena adanya dosa, manusia sering beralasan, sering mengalihkan pertanyaannya, saudara. Apa yang dilakukan Adam? Malah dia menyalahkan Tuhan, saudara. Adam tidak pernah menyalahkan Hawa. Adam menyalahkan Tuhan, saudara. Kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-12. Lalu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Artinya apa, saudara? Itu perempuan yang kau kasih, yang kau tempatkan di sisiku. Artinya menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan Hawa, saudara. Adam itu menyalahkan Tuhan. Kalau kita lihat kronologisnya pada pasal sebelumnya, saudara, ketika Adam dibuatnya tidur sebelumnya, Adam tidak pernah meminta seorang penolong. Itu inisiatif Allah, kembali lagi ya. Itu inisiatifnya Allah. Allah bangun, Allah melihat ada seorang penolong. Dia tulang dari tulangku, segala macam, saudara. Adam tidak pernah meminta. Tapi Adam menikmatinya. Namun ketika jatuh dalam dosa, Adam malah menyalahkan Tuhan yang memberinya, saudara. Kadang kita emang nggak meminta kepada Tuhan kehidupan yang baik. Maksudnya sesuatu yang nggak kita pikirkan, kita bayangkan, Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Namun ada saatnya tertentu, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan kok begini, kok Tuhan begitu? Kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan kecewa, saudara. Seharusnya sebagai laki-laki, Adam tuh jawab dengan tegas. Ya, saya yang makan, Tuhan. Kalau dia punya hubungan yang baik, pasti dia akan ngomong, Tuhan saya yang ngambil, saya yang makan, ampuni saya Tuhan. Itu kan beda cerita, saudara. Ya mungkin nggak akan diusir dari Taman Eden, saudara. Nah itulah, saudara, kesalahan manusia. Apa sih kesalahan manusia ketika Tuhan mencari kita dan Tuhan tidak mendapatkan? Yang pertama, saudara, kadang manusia tidak mau disalahkan. Yang kedua, kadang kita menyalahkan orang lain, kadang kita menyalahkan situasi, saudara. Yang ketiga, kita kadang tidak mau mengakui kesalahan. Ingat, itu pelajaran dari Adam, saudara. Adam nggak mau merasa dirinya salah, saudara. Adam nggak mau mengakui kesalahan, dan Adam mengalihkan kesalahannya kepada Tuhan, saudara. Itu yang kadang manusia lakukan, saudara. Ketika Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita, kadang kita beranggapan bahwa kita bisa bersembunyi. Kita bisa menyembunyikan kesalahan dosa kita, saudara. Ingat, di mata Tuhan tidak ada yang tidak tahu. Tuhan tahu Adam sedang bersembunyi. Tuhan tahu kita sedang bersembunyi. Tuhan tahu kita sedang menyembunyikan sebuah dosa, menyimpan sebuah dosa.
Kita hanya mau mengakuinya saja di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadilah orang-orang pribadi yang siap mau dipanggil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, saudara. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah menyalahkan orang lain, saudara. Firman Tuhan jelas, saudara, berbicara kepada kita pada saat ini, pada minggu yang baik ini tuh, bahwa Tuhan tiap hari berbicara bagaimana kepekaan kita dan mau merespon suaranya Tuhan, saudara. Hilangkan semua keinginan daging kita. Bagaimana? Itulah sebuah proses, saudara. Kita harus melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan, melatih diri kita untuk meresponi panggilan Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan, saudara. Jadilah orang-orang yang bijak, saudara. Kita mendengarkan, kita melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi yang ini, Tuhan. Kami mau belajar seperti kisah kehidupan Adam pada saat itu, Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi peka kepada suara Engkau, Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Maha Hadir, Engkau Maha Tahu, Tuhan. Engkau tahu segala apa yang kami rasakan, yang kami perlukan, yang kami alami, yang kami simpan, yang kami sembunyikan, Tuhan. Kami belajar untuk tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan sesuatu dosa, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengakui dosa-dosa kami, Tuhan. Dan kami mau belajar, Tuhan, untuk tidak menyalahkan apapun, Tuhan. Kami mau belajar jadi orang yang bijak, Tuhan. Orang yang berani mengakui kesalahan kami, Bapa. Ajar kami untuk selalu, Tuhan, untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Kau, Tuhan. Kami menjadi manusia-manusia yang berhasil. Kami mau menjadi manusia-manusia yang memperoleh kemenangan hari demi hari, Tuhan. Mari, Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu tempat ini, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan, akan menyertai mereka semua. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami sudah berucap syukur, sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, Good News pada hari ini edisi Minggu 14 Februari dengan tema ibadah yang memberikan motivasi. Kolose 3 ayat 1 yang berbunyi, carilah perkara yang di atas. Selintas kilas memberikan kesan bahwa orang Kristen itu hanya memikirkan perkara surga, sehingga kekristenan dinilai tidak mengajarkan hal-hal praktis untuk kehidupan sehari-hari. Benarkah itu? Ternyata tidak demikian, karena Tuhan Yesus sendiri dalam doanya berkata, Aku tidak meminta supaya engkau atau Bapa mengambil dari dunia, dalam Yohanes 17 ayat 15. Ia menyadari bahwa kita hidup di dunia atau di bawah dan bukan di atas. Jadi, apakah kedua ayat tersebut di atas saling bertentangan? Jawabannya tegas, tidak. Justru dengan mencari perkara yang di atas, maka kita dapat menjalani hidup yang ada di bawah. Atau dengan lebih jelas lagi bahwa ibadah kita kepada Allah dalam mencari kerajaannya dengan segala kebenarannya harus menjadi sumber motivasi bagi setiap orang Kristen. Sudahkah itu terjadi dalam hidup Anda? Sudahkah ibadah Anda kepada Allah memberikan semangat dan daya dorong atau motivasi di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan di kantor, studi, dunia usaha, pergaulan hidup, dan lain sebagainya? Itu berarti ibadah Anda memberikan gairah hidup, inspirasi, dan tenaga yang tidak akan pernah ada habis-habisnya, tetapi selalu baru setiap hari. Kalau tidak, maka ibadah Anda adalah sia-sia. Ibadah demikian adalah ibadah lahiriah yang tidak berguna. Karenanya, marilah kita mencari Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati kita, menemukan kuasa di dalamnya. Di dalam Dia kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Pengumuman selanjutnya untuk yang berulang tahun pada minggu ini, Ibu Oen Aihwa 12 Februari dan Ibu Hua Pitmoy pada tanggal 13 Februari. Selamat ulang tahun kepada kedua ibu ini. Dan pesan Tuhan dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian Good News pada hari ini. Saya serahkan pada hambanya untuk tutup dalam doa berkat. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Sama-sama kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami sudah bersuka cita bersama dengan keluarga kami ibadah online Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, dan saatnya Tuhan, kami menerima berkat dari Engkau Tuhan. Sebelumnya kami menerima berkat, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, jemaat yang lain Tuhan, mereka yang dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, berkati mereka semua Tuhan, ikut campur tangan mereka Tuhan, kami berkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berikan kekuatan, penghiburan, dan kemudahan buat mereka semua. Berkati para lansia, para jemaat-Mu dari sekolah minggu semuanya Tuhan, para remaja dalam masa-masa remaja mereka, dalam masa-masa belajar mereka yang masih PJJ juga Tuhan. Berikan semangat di dalam Engkau Tuhan untuk terus belajar. Mereka yang masih bekerja, terus berkati yang mereka mencari pekerjaan, Engkau ikut campur tangan Tuhan, Engkau yang berikan pekerjaan tepat bagi mereka yang tepat pada waktunya Tuhan. Mereka juga jemaat yang menantikan teman hidup, Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau yang terus beracara buat kehidupannya supaya mereka setia menunggu dan setia melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati para hamba-hamba Tuhan, para pengurus semuanya Tuhan. Juga berkati setiap jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun Tuhan. Biarlah kasih tangan-Mu selalu melimpah buat kehidupan mereka. Mari saudara Tuhan buka hati kita, angkat tangan kita di depan Tuhan, terimalah berkat dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu memberkati kita, dan kita percaya melalui pengorbanan di atas kayu salib, kita menoleh kemenangan. Terimalah berkat, kasih karunia Allah Bapa akan selalu menyertai kita melalui anaknya Yesus Kristus, dan perantaranya Roh Kudus yang akan selalu menuntun kehidupan kita. Terimalah berkat dengan iman, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Then sing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.